Rekor apik Slavko Damjanovic, 16 pekan baru dapat 1 kartu kuning. Bek tengah Persebaya Surabaya, Slavko Damjanovic, mencatatkan prestasi yang patut diacungi jempol, di tengah ketatnya persaingan Liga 1 2024-2025, pemain asal Montenegro ini baru mendapatkan 1 kartu kuning hingga pekan ke-16. Slavko sejauh ini menunjukkan kedewasaan dan kemampuan bertahan yang disiplin. Hal ini terbilang istimewa mengingat posisinya sebagai bek tengah yang kerap kali harus melakukan tackle dan duel udara untuk menggagalkan serangan lawan. Pemain 32 tahun itu selalu menjadi pilihan utama Paul Munster di lini belakang. Dia tercatat selalu tampil sebagai starter dalam 16 laga beruntun. Slavko hanya sekali gagal bermain penuh selama 90 menit. Momen tersebut tercipta saat Persebaya menang 2-1 melawan Persija Jakarta. Slavko kala itu bermain selama 82 menit dan perannya kemudian digantikan oleh Rizwan Lauhin. Adapun satu-satunya kartu kuning didapat saat Persebaya bertemu Arema FC pada pekan ke-13, Slavko menerima kartu kuning dari wasit pada menit 48. Dalam catatan statistik PT Liga Indonesia Baru, Slavko tampil solid di lini belakang Persebaya. Dia telah melakukan 12 tackle, 28 intercept, dan 27 clearance. Tidak hanya itu, Slavko juga baru melakukan 7 kali pelanggaran hingga pekan ke-16. Selain itu, pemain yang memiliki tinggi 189 cm ini mampu menorehkan 1 assist dan 348 passing sukses. Persebaya juga mendapat keuntungan dari konsistensi Slavko. Selain tak pernah absen karena akumulasi kartu, performanya yang stabil berhasil membantu Persebaya kukuh di posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Persebaya saat ini mengoleksi 37 poin dalam 16 pertandingan. Persebaya unggul 2 poin dari Persib Bandung yang baru bermain sebanyak 15 laga. Persib masih memiliki 1 tabungan laga lagi melawan Bali United. Flavio Agen dadakan, Ze Valente gagal CLBK, angkut bintang Liga 2. Persebaya Surabaya memang sedang gencar mencari pemain asing tambahan di paruh kedua Liga 1 2024, mengingat slot asing Persebaya Surabaya masih tersisa 2 tempat kosong untuk putaran kedua nanti. Kini, Persebaya Surabaya sempat dikaitkan dengan beberapa nama untuk digaet pada putaran kedua Liga 1 2024. Menariknya, satu pemain yang dipinjamkan Persebaya Surabaya, yakni Ze Valente sempat mencuat akan ditarik lagi di putaran kedua nanti. Namun, usaha Persebaya Surabaya tersebut berpotensi terganjal karena Ze Valente yang merupakan gelandang serang asal Portugal tersebut akan dipermanenkan oleh Persik Kediri. Melansir dari unggahan Instagram @transfernews_FT pada Senin, tanggal 23 Desember tahun 2024, kabar dipermanenkannya Ze Valente oleh Persik Kediri dapat diketahui. Praktis, jika Ze Valente dipermanenkan oleh Persik Kediri, Persebaya Surabaya wajib memutar otak untuk mencari kreator asing baru untuk melengkapi slot asingnya di putaran kedua Liga 1 2024 mendatang. Di sisi lain, ternyata ada satu sosok yang sudah bergerak untuk mendatangkan pemain baru untuk Persebaya Surabaya jelang putaran kedua Liga 1 2024. Striker asing Persebaya Surabaya, yakni Flavio Silva baru-baru ini kepergok seolah menjadi agen dadakan setelah berfoto dengan bintang Liga 2 2024 milik Persibo Bojonegoro, yakni Vitor Freitas alias Barata. Lewat Instagram @v.barata10 tampak Barata mendapat jersey Persebaya Surabaya dari Flavio Silva sebagai bentuk perayaan pertemanan keduanya yang sudah terjalin selama 13 tahun. Tak menutup kemungkinan, Flavio Silva juga ikut memberi ajakan kepada Barata agar bergabung dengan Persebaya Surabaya dalam waktu dekat. Mengingat, nama Barata sendiri sempat mencuat dan dikaitkan dengan Persebaya Surabaya di Liga 1 2024 ini. Barata sejatinya memiliki kontrak yang akan habis di Persibo Bojonegoro pada tanggal 30 Juni tahun 2025 mendatang via Transfermarkt. Sudah mencetak 1 gol dan 3 assist dari 11 laga untuk Persibo Bojonegoro, Barata tentu bisa menjadi tambahan asing berkualitas bagi Persebaya Surabaya di putaran kedua kelak. Menarik untuk dinantikan bagaimana skema transfer Persebaya Surabaya untuk putaran kedua Liga 1 2024 mendatang. Mikael Tata berpotensi tampil saat Persebaya jumpa Bali United akhir pekan ini. Persebaya Surabaya sempat mengalami kendala di lini belakang pada pertandingan melawan Borneo FC. Absennya Ardi Idrus dan Catur Pamungkas akibat akumulasi kartu kuning, serta pemanggilan Alfredo Tata ke Timnas Indonesia, membuat opsi di posisi fullback menjadi terbatas. Namun, situasi ini diprediksi akan membaik pada laga selanjutnya.
Catur Pamungkas kini telah selesai menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Sementara itu, Mikael Tata juga telah bergabung kembali dengan tim setelah timnas Indonesia gagal melaju lebih jauh di Piala AFF 2024. Hanya Ardi Idrus yang masih harus absen beberapa pertandingan lagi akibat kartu merah. Paul Munster nahoda Persebaya menyambut positif kembalinya Tata dan Catur. Ia juga memberikan pujian kepada Rizwan Lauhin yang tampil apik menggantikan posisi fullback kiri pada laga sebelumnya. Ya, opsi lebih banyak dengan kembalinya Tata. Rizwan bermain bagus dalam game terakhir, Ardi belum bisa bermain. Namun kami harus menatap ke depan dan mengambil pelajaran, ujar Paul Munster dalam laman resmi klub. Ia juga mengingatkan para pemainnya agar lebih menjaga emosi dan menghindari pelanggaran yang berujung kartu merah langsung, khususnya, harus dihindari karena akan membuat tim kehilangan pemain dalam jangka waktu yang lebih lama. Para pemain harus memahami situasi ini, mereka harus lebih disiplin, kita tidak boleh kehilangan pemain karena kartu merah, tegasnya. Kembalinya Tata dan kehadiran Rizwan yang semakin matang membuat persaingan di posisi fullback Persebaya menjadi semakin ketat. Sosok Christian Rontini, bek timnas Filipina dikabarkan gabung Persebaya Surabaya dari Madura United. Bek timnas Filipina, Christian Rontini langsung dikaitkan dengan Persebaya Surabaya setelah pisah dengan Madura United. Christian Rontini telah resmi dilepas oleh Madura United pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2024-2025. Kabar dilepasnya Christian Rontini oleh Madura United tidak lama setelah dirinya bersama timnas Filipina melaju ke babak semifinal ASEAN Cup 2024 dengan mengalahkan timnas Indonesia. Christian Rontini sudah bukan sosok yang asing di sepak bola tanah air, ia sudah berkiprah di Liga 1 dalam 2 musim terakhir. Di musim lalu, Rontini memperkuat Persita Tangerang, bek timnas Filipina itu mencatatkan 29 pertandingan dan 3 gol, ia kemudian hengkang menuju Madura United di awal Liga 1 2024-2025. Sayangnya, kebersamaan Rontini dengan Laskar Sape kerap tak berlangsung lama. Ini karena Rontini baru-baru ini resmi meninggalkan Madura United. Saat ini, Rontini tengah ramai diperbincangkan soal rumor perpindahannya ke Persebaya Surabaya tengah hangat beredar. Melalui akun gosip transfer Liga Indonesia, diinformasikan bahwa Persebaya Surabaya tertarik untuk mendatangkan Rontini. Kemungkinan transfer Christian Rontini ke Persebaya Surabaya semakin terbuka lebar. Hal ini karena Persebaya Surabaya tengah berusaha memperkuat skuad mereka untuk paruh musim kedua. Klub yang dilatih oleh Paul Munster itu masih memiliki 2 slot pemain asing yang kosong, sehingga memberikan peluang bagi Rontini untuk bergabung.